RSWN, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang gastrointestinal. Untuk itu saya tidak sendirian, saya ditemani oleh apoteker RSWN yang berkompetensi dalam bidangnya, yaitu apoteker Ratna Hesti Aprilia. Hai Mbak Ratna. Hai Resa. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ratna? Alhamdulillah baik. Resa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Ratna. Puasanya gimana hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini lancar. Alhamdulillah. Mbak Ratna, hari ini kita akan ngobrol ini tentang gastrointestinal. Karena kan banyak banget ya kasus-kasus yang sudah terjadi di masyarakat kita, terutama di pasien rumah sakit Wongsonegoro sendiri. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang obat gastrointestinal dan golongannya, mungkin ada juga ya Mbak. Oke, kalau ini saya punya cerita nih Mbak. Jadi tuh saya punya tetangga. Beliau itu punya riwayat asam lambung sering naik. Beliau tuh sering tiba-tiba muntah, tiba-tiba tuh sampai pusing. Beliau juga sering stok obat ranitidin kayaknya di rumah ada, di tasnya juga ada kadang. Padahal beliau tuh tidak pernah makan secara telat, itu nggak pernah, selalu on time. Nah, tapi kenapa tetap ini ya, tetap asam lambung, atau cara penggunaan obatnya yang salah Mbak? Jadi seperti apa sih Mbak cara penggunaan obat ranitidin itu sendiri atau obat yang lainnya? Oke, baik. Resa, pertama kita mengenal dulu ya gastrointestinal itu seperti apa. Jadi sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa metabolisme. Organ yang termasuk di dalamnya adalah ada mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan rektum. Gangguan pada sistem ini bisa berupa dispepsia atau yang biasa kita sebut MAH, gastritis, GERS, tukak lambung, diare, konstipasi, ada mual muntah, dan perut kembung. Untuk golongan obat lambung sendiri itu ada apa aja sih Mbak? Atau ada berapa macam Mbak? Obat lambung itu digolongkan ada 4. Yang pertama ada sistem gastrointestinalnya, ada obat diare, obat konstipasi, dan obat antiemetik atau anti muntah. Kan menyebutkan tuh salah satu golongannya itu ada obat sistem gastrointestinal. Untuk obat gastrointestinal itu apa sih Mbak? Untuk obat golongan sistem gastrointestinal itu yang pertama ada antasida. Antasida adalah obat yang bekerja dengan cara menetralisir asam lambung secara langsung. Contohnya kombinasi aluminium hidroklorida dan magnesium hidroklorida. Kelebihan dari obat ini bekerja secara cepat, cocok untuk keluhan ringan, dan kekurangannya efeknya cenderung singkat, harus diminum beberapa kali dalam sehari, bisa 3 atau 4 kali sehari. Yang kedua ada H2 reseptor antagonis atau H2RA. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor histamin di lambung sehingga produksi asam lambung menjadi berkurang. Contohnya ada ranitidin tadi yang biasa diminum. Digunakan untuk tukak lambung dan GERD ringan. Yang ketiga ada proton pump inhibitor atau biasa yang disebut dengan golongan PPI. Ini adalah golongan yang paling kuat dalam menekan produksi asam lambung. Contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Cara kerjanya menghambat pompa proton di sel paretral lambung sehingga produksi asam lambung menjadi berhenti total. PPI sebaiknya diminum 30 sampai 60 menit sebelum makan. Biasanya digunakan untuk GERD sedang sampai berat, tukak lambung, infeksi H. pylori, dan pencegahan tukak akibat NSAID. Oke, berarti ada beberapa macam ya Mbak ya. Tapi kalau untuk diare sendiri tuh ada macamnya juga nggak Mbak? Kan kalau
saya kan taunya obat diare itu aja gitu, merek ini tertentu ya. Tapi ada golongannya nggak sih Mbak? Obat diare yang ada selama ini nggak cuma satu ya Mbak Mm-mm. Reza, Mm-mm. ada beberapa. Mm. Kita tahu yang ada di pasarannya memang banyak. Dia ada golongan tertentu. Yang pertama golongan rehidrasi, itu contohnya Oralit. Oh iya, Ya. Oralit yang biasa dilarutkan di dalam air itu ya Iya Mbak ya. betul. Oralit adalah terapi utama untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua ada absorben, seperti contohnya Atapulkit atau Kaulin. Itu fungsinya untuk membantu menyerap racun di saluran pencernaan. Yang ketiga ada antimotilitas, seperti loperamid. Obat ini memperlambat gerakan usus sehingga frekuensi BAB berkurang, tidak dianjurkan untuk diare berdarah atau infeksi bakteri berat. Kemudian yang keempat ada probiotik. Probiotik berfungsi untuk membantu menyeimbangkan flora usus. Penting diingat ya Mbak Reza, Apa itu Mbak? antibiotik tidak selalu diperlukan pada kasus diare. Oh, jadi Bisa tidak selalu. saja diare tidak membutuhkan antibiotik. Oh iya, dan katanya kan antibiotik tuh perlu pakai resep dokter ya Mbak ya. Jadi Iya, kita nggak bisa beli betul. sembarangan Ya, ya. karena harus pemantauan dokter. Oh, pemantauan dokter. Kalau obat diare kan sudah nih. Nah, kalau obat untuk kalau orang sembelit itu ada nggak Mbak golongannya? Untuk obat sembelit atau yang disebut konstipasi adalah kondisi sulit BAB atau frekuensi BAB kurang dari 3 kali seminggu. Contoh obatnya yang pertama ada laksatif bulk forming. Contohnya Psyllium. Bekerja dengan menyerap air dan memperbesar massa feses. Kemudian yang kedua ada laksatif osmotik. Contohnya laktulosa. Dia berfungsi untuk menarik air ke dalam usus. Yang keempat ada laksatif stimulan. Contohnya bisakodil untuk merangsang pergerakan usus. Penggunaan jangka panjang laksatif stimulan tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi yang bisa kodil di pasaran itu termasuk obat laksatif stimulan ya Mbak ya, dan Ya, tidak boleh dipakai terus. Betul. Penggunaannya jika diperlukan saja, kalau tidak diperlukan ya tidak perlu digunakan. Oke, kalau misalnya nih sembelit udah, diare udah, kalau pasien yang sering mual muntah itu kan biasanya dapatnya domperidon. Kita beli di apotek, di resepnya domperidon. Nah, tetapi sebenarnya ada nggak sih Mbak obat untuk mual muntah sendiri selain domperidon? Ada beberapa obat mual muntah. Obat mual muntah atau yang biasa kita sebut dengan antiemetik adalah obat yang dipergunakan untuk mencegah mual dan muntah. Misalnya selain domperidon ada metoclopramid, ada ondansetron. Obat ini selain digunakan untuk mual muntah akibat gastritis, bisa juga digunakan untuk mabuk perjalanan. Efek samping kemoterapi juga sering digunakan. Perlu diperhatikan ya Mbak Reza untuk efek samping seperti mengantuk dan gangguan irama jantung pada beberapa obat antiemetik ini. Oh, jadi ada efek sampingnya juga ya Mbak, walaupun cuman obat mual muntah aja nih gitu ya. Kalau obat gastrointestinal sendiri itu cara pakainya seperti apa sih Mbak? Ada aturan pakainya nggak atau dosis-dosis tertentu gitu Mbak? Betul, semua obat harus diperhatikan untuk cara penggunaannya atau cara pakainya. Untuk obat-obat gastrointestinal itu sebaiknya jangan minum obat lambung sembarangan tanpa indikasi jelas. Ya, terus untuk obat golongan PPI tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang tanpa evaluasi dari dokter. Perhatikan waktu minum obat. Untuk obat lambung itu biasa digunakan sebelum makan.
Terapkan pola makan sehat, hindari makanan pedas, berlemak, minum kopi berlebih jika memiliki riwayat GERD. Berarti ada aturannya sendiri ya Mbak ya, sebelum makan juga gitu ya. Kalau sebelum makan itu perlu ada jeda nggak Mbak? Untuk obat PPI sebaiknya diminum sebelum makan 30 sampai 60 menit sebelum makan. Oh, 30 sampai 50 menit sebelum makan. Itu tadi yang Betul. contohnya Contoh- lansoprazol, betul, omeprazol omeprazol. gitu ya. Oke. Nah, sahabat Wongso, dapat disimpulkan bahwa ngobrol kita hari ini untuk obat sistem gastrointestinal itu ada beberapa macam. Tadi contohnya ada sistem obat sistem gastrointestinal, ada obat untuk diare, konstipasi, ada mual muntah juga ya. Sudah dicontohkan juga beberapa contoh obatnya atau obat aktifnya ya Mbak ya. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ratna sudah berbagi ilmunya kepada kita semua di sini. Terima kasih kembali Mbak Resa. Ya, untuk teman-teman sahabat Wongso, jangan lupa like, subscribe, dan share podcast hari ini. Assalamualaikum, terima kasih.